Hai minasan, konnichiwa. Sekarang minasan kembali lagi bersama saya untuk mempelajari bunpo atau pola kalimat di bab 18. Sekarang kita masuk ke bab 18. Oke, di bab 18 ini sekarang minasan akan memasuki perubahan dari bentuk kamus, di mana minasan belajar dari bab 14, 15, 16 itu kan ke bentuk T. Sekarang minasan ke bentuk kamus. Sebelumnya minasan udah pernah belajar ke bentuk nai juga ya. Hai, bentuk kamus itu apa? Seperti biasa kita belajar di A, I, U, E, O. Ini vokal. Vokal I di sini plus mas ini hanya untuk golongan 1. Vokal I ini mas ya, mas K. Terus dia pindah ke vokal A, dia masuk ke bentuk nai. Vokal A ditambah nai. Nah sekarang minasan masuknya ke sini, vokal U ya. Vokal U ini nomor 1 kata kerja bentuk kamus untuk golongan 1. Minasan sekarang ke vokal U. Kalau kemarin ke vokal A, sekarang ke vokal U. Contohnya di sini kita masih pakai format ini ya, ichiri, bimini, ki, gishi. Kai mas membeli. Sebelum mas kan ada ini. Ini dipindah ke vokal U jadi kau membeli juga. Machi mas ci pindah ke vokal U menjadi matsu. Setelah itu tori mas ri menjadi toru. Yobimas membaca, yobu. Nomimas minum, nomu. Shinimas ni meninggal, shinu. Kakimas menulis menjadi kaku. Nugimas melepas, nugu. Kasimas meminjamkan, kasu. Jadi perubahannya dari golongan 1 ini tinggal vokalnya dari vokal dari vokal I pindah ke vokal U ya. Kalau perubahannya ke bentuk kamus. Tapi untuk yang golongan 2, mas diganti dengan ru. Simpel saja ini. Okimas, okiru. Orimas, oriru. Tarimas, tariru. Ini yang untuk vokal I mase. Jadi golongan 1 yang tokubetsu dia masuknya ke golongan 2. Yang selanjutnya mase, saya kasih contoh 2 saja karena minasan gampang sekali ya membedakan antara mana golongan 1 dan golongan 2. Kalau yang soal oshie mase, oshie ru. Tabe mase, tabe ru. Dan untuk yang golongan 3, di sini ada kimas datang. Dia menjadi guru. Ya kan perubahannya beda sendiri kan. Itu sebabnya kimas ini dia masuk di golongan 3. Ya. Bentuk kamusnya guru. Bentuk masnya kimas. Bentuk T-nya kite. Bentuk N-nya konai. Jadi perubahannya beda-beda terus. Dan selanjutnya di sini ada kata benda tambah suru ya, untuk golongan 3 tambahan benkyo shimas, benkyo suru, belajar. Kengaku shimas, meninjau atau study tour, kengaku suru. Kakunin shimas, mempertegas atau mengecek kembali, kakunin suru. Dan untuk bentuk kamus di sini tidak ada yang spesial, tidak ada yang tokubetsu. Nggak ada seperti bentuk nai kemarin, bentuk T, nggak ada kalau ini minasan. Cuman bentuk kamus ini apa sih? Bentuk kamus ini minasan kalau mencari kata kerja yang ada di dalam kamus, ini yang ada hanya bentuk kamus, bentuk dasar. Ya. Minasan kalau mencari bentuk T di kamus nggak ada. Bentuk nai di kamus nggak ada, yang ada bentuk kamus ya ini. Untuk artinya nggak ada perbedaannya juga.
Kaimas membeli, kau juga membeli. Cuman Kaimas membeli di sini kalau kau ini agak sitsure ya, kayak agak nggak sopan ya. Kau membeli agak nggak sopan. Kalau kau des, nah itu sopan karena ada penghalus. Nah terus buat apa sih kok kita harus belajar bentuk kamus seperti ini? Nah untuk membuat format seperti ini masang kata kerja bentuk kamus. Ya ingat, kata kerja bentuk kamus dia harus ditambahin koto. Terus tambah gak dikimas. Nah ini formatnya minasan. Tapi kalau kata benda dia langsung kata benda gak dikimas ya. Ini mempunyai arti bisa atau dapat. Terserah minasan mau menggunakan kosakata yang mana, bebas. Mau menggunakan arti yang mana, bebas. Kalau saya sendiri sih lebih suka menggunakan arti yang bisa. Tapi kalau di buku artinya dapat. Ya. Contohnya seperti ini. Kanji o, kanji o kaku kotoga dekimas. Kanji o kaku kotoga dekimas. Kotoga dekimas. Nah ini kakunya. Kaku, kaki mas. Dia harus diubah ke bentuk kamus dulu, baru ditambahi kotoga dekimas. Kanji o kaku kotoga dekimas. Artinya apa? Bisa menulis kanji. Ini kalau kata kerja. Tapi kalau kata benda, dia langsung saja minasan untuk kata benda. Kanji ga dekimas, langsung bisa kanji. Ya, ini untuk contoh positif. Dan untuk contoh negatifnya seperti ini. Osake o nomu koto ga dekimasen. Nah, ada dekimasen. Kalau dekimas kan bisa. Otomatis di sini dekimasen tidak bisa minum sake. Doste desu ka? Isramukyo desu kara. Karena saya beragama Islam, jadi tidak boleh minum sake. Ya, ini bisa dan yang ini tidak bisa. Jadi bebas minasan untuk positif dan negatifnya bisa dipakai ya. Selama minasan belajar bahasa Jepang itu lebih sering praktek, daya ingatnya itu akan semakin tinggi. Tubuh yang mengingat itu lebih bagus daripada otak yang mengingat. Kalau otak yang mengingat nanti minasan bisa lupa. Mungkin minasan bisa praktek-praktek sendiri. Kata kerja diubah ke bentuk kamus. Terus tambah kotoga dekimas. Contoh, bikin yang aneh saja boleh supaya ingatnya itu lama. Jadi seperti ini ya. Watashi wa ashi kaki. Watashi wa ashi de. Sushi o taberu kotoga dekimas. Saya bisa makan sushi menggunakan kaki, misal. Kok aneh sekali? Ya nggak apa-apa, yang penting minasan formatnya bisa hafal dan melekat lama gitu ya. Kalau kosakatanya aneh. Untuk selanjutnya, bentuk kamus di sini itu bisa menjadikan seperti ini minasan. Watashi no sumi wa, hobi saya. Hobi. Sumi di sini itu hobi, ya. Watashi no sumi wa, hobi saya. Ini ada dua lagi. Kalau kata kerja dia harus diubah menjadi kata kerja ditambahin koto, baru des langsung hobi. Tapi kalau untuk kata benda sendiri dia lebih enak, lebih simpel. Watashi no sumi wa apa terus des. Contohnya watashi no sumi wa, hobi saya. Nah ini sengaja saya kasih titik-titik ya. Oke, kita belajar bareng biar minasan paham nih. Watashi no sumi wa titik-titik yomu koto desu. Yomu itu membaca minasan. Yomu itu membaca. Jadi hobi saya membaca. Oke. Hobi saya membaca secara bahasa Indonesia benar. Tapi kalau diartiin ke bahasa Jepang, ini kan aneh sekali. Hobi saya membaca. Membaca apa? Membaca pikiran atau membaca apa? Nah ini harus detail. Jadi minasan harus detail kalau menuliskan menggunakan kata kerja. Watashi no sumi wa, misal nih hong o.
Hongok yomu koto des. Hobi saya membaca buku. Nah ini jelas. Ya. Hobi saya membaca buku ini jelas. Tapi kalau mau menggunakan kata benda ini lebih simpel lagi. Watashi no shumi wa dokusho desu. Dokusho ini membaca, ya. Dokusho ini artinya membaca. Jadi hobi saya membaca. Nah ini lebih enak, lebih simpel. Oke, minasan. Untuk yang contoh selanjutnya, watashi no shumi wa maaf. Watashi no shumi wa apa? Oyogu koto desu. Oyogu ini berenang. Bentuk kamus oyogimasu. Watashi no shumi wa oyogu koto desu. Hobi saya berenang. Ini juga kurang tepat minasan. Harus minasan tambahin sendiri hobinya berenang. Berenang di mana? Di sungai, di laut. Misalnya minasan hobinya berenang di laut. Ya, umi de oyogu koto desu. Hobi saya berenang di laut. Tapi kalau minasan mau memakai kata benda ya boleh. Watashi no shumi wa suiei desu. Suiei desu. Hobi saya berenang. Nah, itu ya. Watashi no shumi wa suiei desu. Hobi saya berenang. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi perubahannya di sini kita harus bisa mengubah kata kerja bentuk mas ke bentuk kamus dengan cara seperti ini. Langkahnya untuk golongan 1, golongan 2 masnya diganti ru ya seperti ini ya. Dan golongan 3 kimas jadi guru. Terus ini perubahannya untuk kata benda ditambah si mas menjadi suruh. Nggak ada yang spesial di sini, nggak seperti kata kerja bentuk T dan kata kerja bentuk nai. Dan kata kerja ini bentuk kamus kita bisa pergunakan bunpo seperti ini yang artinya bisa atau dapat. Dan yang kedua hobi. Watashi no shumi, hobi. Oke? Setelah ini kita akan lanjut ke bunpo yang nomor 4, 5, dan ke-6. Oke minasan. Hai, oke minasan, sekarang kita lanjut lagi pembelajaran dari bunpo yang ke-4, ke-5, dan ke-6. Ini lebih simpel nih ya. Nah, sekarang di bunpo yang ke-4 ini minasan kita belajar tentang kata kerja bentuk kamus ditambah main nih, terus kata kerja. Artinya sebelum. Ya. Di sini ada kata benda tambah no. Dia harus kasih no ya minasan kalau kata benda. Dan selanjutnya di sini ada keterangan waktu ya. Ini keterangan waktu bukan ya kata waktu ya. Pokoknya sejenis waktu lah untuk hari, tanggal, tahun, menit, jam. Itu kan masuk ke keterangan waktu ya. Itu ditambah mainin sama kata kerja. Contohnya seperti ini. Neru. Neru ini kan kata kerja ya. Neru maini. Ini bunponya. Niki o kakimas. Sebelum tidur menulis buku harian. Neru maini. Niki o kakimas. Sebelum tidur ya, sebelum tidur menulis buku harian. Sebelum ya. Yang selanjutnya ada sokuji suru. Sokuji itu makan. Sokuji suru maini oinori shimasu. Sebelum makan berdoa. Tapi kalau yang bawah minasan, di sini sengaja sokujino. Sokujino itu apa? Sokuji itu makan. Sokuji suru juga makan. Cuman ini versi kata kerja dan yang satu ini versi kata benda. Itu sebabnya dia harus ditambahin no. Seperti bunpo di sini ya. Kata benda dia harus ditambahin no, ya.
Sokujino maini oinori shimasu. Sebelum makan berdoa. Sama minasan artinya. Cuman di sini kita ada format. Kalau bentuk kamus maini. Kalau di sini ada kata benda, dia harus ditambahin no. Ya minasan ya. Artinya sebelum makan berdoa. Dan yang selanjutnya di sini ada yonen maini nihon kara kairimashita. Ya, nihon kara kairimashita. Yonen maini. Jangan bilang artinya sebelum 4 tahun. Aneh. Ya minasan ya. Sebelum 4 tahun telah pulang dari Jepang. Aneh. Untuk kasusnya ini main di sini artinya yang lalu. 4 tahun yang lalu pulang dari Jepang atau telah pulang dari Jepang 4 tahun yang lalu. Maka dari itu minasan di sini harus lampau karena keterangan di sini itu artinya yang lalu bukan sebelum. Ya. Diingat kalau keterangan waktu ditambah yonen mai, ya, yonen mai ini itu artinya yang lalu bukan sebelum, ya. Yo obo itu kudasai ini tolong diingat dengan benar ya, jangan sampai salah. Dan kalau minasan sudah bisa bikin ini, ya, coba minasan deh bikin kalimat ini sendiri yang artinya sebelum, yang keterangan bentuk kamu, kata kerja bentuk kamus, kata benda no, sama keterangan waktu. Untuk contoh yang lain minasan bisa bikin sendiri, ya. Ini hanya sedikit contoh. Untuk yang selanjutnya di sini naka-naka. Oh, naka-naka berarti artinya dalam-dalam, bukan. Saya terangkan minasan. Naka-naka di sini ini adalah ekspresi negatif. Apa itu ekspresi negatif? Ya jadi kayak sesuatu yang sangat sulit sekali gitu ya. Sangat sulit sekali. Misalnya seperti ini. Tabako o yametai desu ga. Yamemas berhenti. Yametai ingin berhenti. Ingin berhenti merokok. Tetapi naka-naka yameru koto ga dekimasen. Harus negatif. Ingat, karena ini ekspresi negatif, kalimatnya harus negatif. Dekimasen bukan dekimas. Tabako o yametai desu ga. Naka-naka yameru koto ga dekimasen. Ingin berhenti merokok, tapi sangatlah sulit untuk berhenti. Ingin berhenti merokok tetapi sangatlah sulit untuk berhenti merokok. Artinya seperti itu. Ekspresi negatif. Dan untuk selanjutnya di sini ada mainichi kanji o benkyou shimasu ga. Ya. Mainichi kanji o benkyou shimasu ga. Naka-naka oboeru koto ga dekimasen, sama ya. Dekimasen di sini harus ekspresi negatif. Nah, ada naka-naka. Setiap hari belajar kanji atau belajar kanji setiap hari, tetapi oboemas mengingat, oboeru sangat susah sekali untuk diingat atau nggak pintar-pintar lah istilahnya seperti itu. Naka-naka oboeru koto ga dekimasen, sangatlah sulit sekali untuk menghafal kanji atau untuk mengingat kanji. Ya jadi dua kalimat ini menjadi ekspresi negatif. Ya, minasan ya, harus diingat. Untuk naka-naka ini ekspresi negatif. Dan untuk yang terakhir zehi.
Zehi ini kembali lagi kita ke ekspresi. Zehi itu kayak gini, ingin banget, ingin sekali gitu ya. Zehi nihon e ikitai desu. Jadi ingin sekali pergi ke Jepang, ingin banget. Enak ekspresi ingin. Terus zehi, haha, ni ai tai desu. Ingin sekali bertemu sama ibu, ingin sekali bertemu ibu. Jadi zehi di sini minasan ini adalah ekspresi negatif, ekspresi ingin banget, ya, ingin sekali, bukan ingin sekali, ingin dua kali gitu, bukan ya. Pokoknya ekspresi ingin banget, sesuatu yang minasan inginkan. Oke. Untuk yang berumus selanjutnya di sini ada kata kerja bentuk kamus, kata benda, keterangan waktu ditambah maini. Untuk dua ini artinya memang sebelum. Tapi untuk yang ketiga ini artinya yang lalu. Contoh, Are, sensei wa doko desu ka? Sensei wa 5 分 前に帰りました. Sensei udah pulang 5 menit yang lalu. Ya. Jadi yang lalu, keterangan waktu. Itsu nihon ni kimashita ka? Watashi wa 1 gatsu, bukan nggak bisa ya kalau bulan Januari ya. 1 kagetsu mae ni Nihon ni kimashita. Saya telah datang ke Jepang 1 bulan yang lalu. Gitu ya. Untuk artinya main ya. Terus di sini kita lanjut ada naka-naka ekspresi negatif ya. Jadi sesuatu yang sangat sulit dilakukan ya. Contoh, saya ingin sekali melihat hantu tapi nggak bisa lihat hantu gitu. Watashi wa obake o mitai desu ga naka-naka miru koto ga dekimasen. Karena mungkin belum dibuka ya kan mata batinnya ya. Dan yang terakhir zehi, ekspresi ingin banget. Jadi minasan kayak ingin banget melakukan sesuatu bisa pakai zehi. Nah terus untuk naka-naka sama zehi sendiri artinya apa? Nggak ada minasan, ini hanya ekspresi. Karena ini itu udah diwakilkan. Zehi di sini ya diwakilkan ini. Ikimas kan pergi, ikitai itu ingin pergi. Berarti bentuk keinginannya di sini itu udah diwakilkan seperti itu ya minasan. Dan cukup di sini di bab 18 bumbunya sampai di sini aja. Dan yang pertama, minasan harus bisa mengubah ke bentuk kamus, golongan 1, golongan 2 dan golongan 3. Ya mungkin untuk PR-nya minasan bisa bikin perubahan dari bentuk mas ke bentuk kamus. Yang kedua, minasan harus bisa mengubah atau minasan harus bisa membuat kalimat menggunakan pola kalimat kata kerja bentuk kamus, kata benda. Kalau kata kerja bentuk kamus koto ga dekimasu. Kalau misalnya bentuk kata benda langsung ga dekimasu. Yang selanjutnya watashi no shumi wa, kalau kata benda apa, kalau kata kerja apa. Ya. Terus yang keempat, kelima, dan keenam seperti ini minasan. Oke. Hai, ja, koko ma de deshimasu. Ja, mata.